Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program acara Tribun Business Forum. Dan seperti biasanya kita selalu hadir setiap hari Kamis dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Dan sekarang sudah terhubung 3 narasumber yang tadinya sangat luar biasa pastinya ya. Via Zoom pastinya karena kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga ngobrolnya masih secara virtual untuk membantu pemerintah memutus penyebaran mata COVID-19 sendiri. Dan baik, saya langsung menyapa ketiga narasumber saya yang luar biasa pada sore hari ini. Yang pertama ada dari Digital Marketing Manager 4Point Betrator Makassar, Kakak Ilham Putra. Apa kabar Kak Ilham? Masih termute Kak? Halo, semua tim, teman-teman Markom, Pak Yudi, Pak Aryan. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, yang kedua saya menyapa Markom Manager Hotel Claro Makassar, Kakak Rihwan Wahyudi atau Kak Yudi. Apa kabar Kak Yudi? Alhamdulillah. Sore Sukma, sore Om Rian, Om Milo. Oke, baik. Semangat sekali Kak Yudi ini kayaknya, tapi tunduk-tunduk terus lagi sibuk, Cie. Oke, deadline sama ya. Saya juga habis ini deadline pasti. Yang ketiga ada Marketing dan Communication Manager Mercure Makassar Nexa Petarani. Ada Kak Aryan Irianto Anugrah. Apa kabar Kak Aryan? Halo, selamat sore Kakak Uma, Kak Yudi, dan Kak Ilham. Selamat sore semuanya. Baik, Tribuners sesuai dengan tema yang sudah kita usung dalam program virtual ini adalah bisnis hotel pada masa PPKM ya, pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang kita tahu memang ini sudah dikeluarkan edarannya oleh Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pumanto terkait PPKM sendiri dan akan berlangsung hingga 20 Juli kalau nggak salah ya. Dari 6 Januari hingga 6 Juli sampai 20 Juli, sorry, salah fokus. Kok Januari, ada apa di Januari? Baik, Tribuners, kan kalau kita tahu memang ya, kalau bicara PPKM tentunya kan semua serba terbatas. Padahal hotel-hotel tentunya juga harus lebih membuat aturan yang lebih ketat lagi yang diterapkan di hotel-hotel agar semuanya bisa tetap berjalan secara maksimal. Seperti meeting, wedding misalnya dan segala macam itu pastinya diselenggarakan di hotel. Dan kita ingin tahu nih bagaimana agar bisa tetap melaksanakan segala sesuatunya, apakah itu wedding, meeting, dan segala macam, ataupun menginap misalnya, dengan tetap mematuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, apalagi dengan adanya pembatasan aktivitas ini oleh Wali Kota Makassar, yang juga memang serentak dilakukan secara nasional ya, khususnya di kota-kota yang memang meningkat angka COVID-nya. Nah, saya ingin mendengarkan dulu dari Kak Aryan dulu deh kalau gitu. Gimana Kak dengan Mercure Makassar sendiri dengan ini? Bagaimana kesiapannya? Dan Ya. apa namanya pemberlakuan atau apa yang diterapkan saat ini di Mercure Makassar? Baik, Kakak Uma. Saya izin lepas masker ya, kebetulan di ruangan ini sendirian aja. Jadi, memasuki perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat ini, Mercure pastinya terus menerapkan protokol kesehatan. Seperti mungkin Tribuners sudah mengetahui bahwa Mercure Makassar sendiri memiliki 2 sertifikasi. Yang pertama, kita sebut level all safe, yaitu standar kesehatan dan keamanan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 yang berlaku di seluruh hotel-hotel Accor di seluruh dunia, yang wajib diimplementasikan oleh hotel-hotel dalam jaringan Accor demi
keamanan dan kesehatan para tamu, juga karyawan yang menjadi prioritas utama kami. Baik, terima kasih Karian. Jadi itu ya, pastinya juga sudah menerapkan sesuai dengan imbauan, apalagi juga ada grupnya gitu ya, yang memang Oh, satu lagi yang saya lupa. Satu ya, lagi selain label All Safe juga kami sudah menerima sertifikasi CISE, yaitu seperti yang kita ketahui ya program dari pemerintah melalui Kemenparekraf untuk penerapan protokol kesehatan yang berbasis CISE, yaitu cleanliness, health, safety, dan juga environment sustainability. Baik, bagaimana dengan Hotel Claro, Kak Yudi, terkait ini? Ya, kalau dari Claro sendiri sih sebetulnya mungkin hampir sama ya. Dari sertifikasi CHSE juga kita sudah ada. Kemudian seluruh karyawan dari Claro Makassar alhamdulillah sudah vaksinasi untuk COVID-19 di awal tahun kemarin di Maret. Kemudian persiapan-persiapan lainnya itu juga sudah kita lakukan seperti misalkan hal-hal teknis yang biasanya ada di lapangan, sanitizer itu sudah masuk sebetulnya di CHSE, dan sudah sertifikasi dari Kementerian Pariwisata. Baik, jadi pada intinya sebenarnya sudah sangat siap sekali ya, apapun yang diterapkan oleh pemerintah, hotel di Makassar juga sudah sangat siap. Tapi saya ingin mendengarkan dari 4 Point by Sheraton Makassar. Kak Ilo, gimana Kak? Yap, thank you Sukma. Dari 4 Point sendiri sebenarnya hampir sama dengan semua hotel di Makassar. Ya. Karena sekarang memang kita lagi kondisi PPKM ya, jadi semua apa-apa terbatas dan segala macam. Namun itu untuk itu kita tetap melakukan namanya clean seperti hand sanitizer dan segala macam, serta dengan pembatasan tentang meeting dan wedding, serta juga namanya hotel yang lagi stay dan atau lagi in room dining dan apa namanya dine in di restoran seperti itu. Baik, saya kembali ke Kak Aryan lagi. Lantas kan sekarang pemerintah tengah menerapkan PPKM darurat gitu ya, dimana kalau untuk mall, kemudian resto kan tutupnya sampai jam 5 sore nih. Nah, bagaimana dengan hotel? Bagaimana, apa sih yang berbeda ketimbang sebelum diterapkan PPKM oleh pemerintah kota dan sekarang diterapkan? Apa yang membedakan untuk di dalam hotel sendiri, Kak Aryan? Oke, kalau untuk di Mercure, Makassar Nexa Petarani sendiri, seperti yang kita ketahui, perhotelan ini kan masuk ke sektor esensial ya, yang masih diperbolehkan untuk beroperasi 24 jam. Nah, adapun yang menyesuaikan dari Hotel Mercure, yaitu outlet-outlet kami, seperti misalkan Losari Restoran dan juga Toraja Bar, di mana sebelumnya itu berdasarkan surat edaran sebelumnya itu boleh beroperasi sampai jam 10 malam, sekarang kami mengikuti hanya boleh beroperasi sampai jam 5 sore saja untuk tamu-tamu luar yang ingin konsumsi atau konsum di restoran. Lebih dari jam 5 untuk tamu-tamu luar kami sarankan untuk take away saja. Nah, beda dengan tamu-tamu yang menginap, tentu mereka tetap bisa memesan makanan dan minuman dengan layanan room service yang tersedia selama 24 jam. Seperti itu. Baik, Kak Aryan, menarik ya. Ini sebenarnya kalau kita dalam situasi sekarang sebenarnya tidak sulit lagi untuk memberitahukan kepada para tamu, pengunjung, karena secara garis besar mereka juga sudah teredukasi, sudah paham bahwa oke, pemerintah lagi menerapkan PPKM, jadi kita harus mungkin semuanya terbatas dan segala macam. Nah, kalau Claro sendiri gimana Kak Yudi? Mungkin bisa digambarkan bagaimana, apakah memang saat check-in itu langsung diberitahukan kepada tamu bahwa memang kita lagi ada penerapan PPKM, atau mungkin tamu-tamu yang datang ke outlet-outlet, dan kita juga di Claro ada beberapa outlet, resto dan segala macam, itu gimana menyampaikan kepada mereka biar mereka lebih patuh lagi? Ya, jadi di Claro sendiri ketika tamu check-in, bahkan di sosial media pun kita selalu sampaikan bahwa kita ini mendukung PPKM yang diatur oleh pemerintah. Nah, salah satunya itu kita menyampaikan ke tamu bahwa di PPKM ini tidak ada dine-in. Ya, tidak ada dine-in di atas jam 8 malam.
dari jam 8 malam, dan semua fasilitas untuk entertainment center kita, termasuk dari Vegas misalkan atau Liquid, itu close. Close mulai hari ini, kita sudah close sesuai dengan aturan. Kita ikut dengan program pemerintah. Saya yakin juga masyarakat mungkin ini ya, sadar dengan hal itu, jadi mereka mungkin bisa ikut dalam aturan yang kita lakukan sekarang. Oke, baik Kak Yudi. Nah, kalau Kak Ilo gimana nih Kak? Bagaimana dengan para tamu, pengunjung terkait hal ini? Apakah mereka juga langsung paham atau memang pas masuk sudah ada pemberitahuan yang disampaikan kepada mereka? Sangat menarik juga ini membahas ya. Mengenai PPKM bagi hotel ya, saat ini Hotel Makassar sendiri khususnya untuk restoran tetap normal, opening hours-nya tetap berjalan normal. Namun untuk room dan ini yang hanya untuk tamu yang stay. Jadi tamu yang hanya bisa stay. Itu pun misalnya ada customer yang ingin pesan GoFood, maksudnya ingin pesan makanan di restoran atau segala macam, itu bisa melalui aplikasi GoFood atau GrabFood. Itu bisa di take away dari situ. Jadi Tribuners pada intinya ketiga hotel di Makassar ya, kita tahu di Makassar ada banyak sekali hotel, tapi kita mungkin menghadirkan, kalau dihadirkan secara keseluruhan kan juga banyak sekali gitu ya. Jadi ini ada perwakilan dari 3 hotel di Makassar yang bagaimana mereka memang sudah sangat siap. Jadi kapanpun misalnya pemerintah menerapkan aturan PPKM, mereka juga sudah sangat siap. Dan ketika pun misalnya selesai penerapannya, mereka juga merasa tetap aman, safety gitu ya, karena tadi sudah ada sertifikat dan segala macam, dan bagaimana juga protokol kesehatan dalam hotel juga sudah dimaksimalkan gitu ya. Sampai-sampai kayak misalnya jika ada yang ingin berkunjung ke outletnya, ke restonya, mereka juga menyarankan untuk take away dan segala macam agar kerumunan juga menghindari kerumunan seperti itu. Tetapi pada akhirnya jika seperti ini kan itu tentunya berpengaruh ke okupansi hotel dong ya, karena biasanya kan juga hotel bukan hanya tempat untuk menginap saja, tapi kan juga mereka punya F&B gitu, dan mereka juga jualan di situ. Nah itu gimana mentaktisinya? Mungkin ke Karian dulu. Apakah juga sekarang lagi gencar nih ditawarkan untuk menu yang bisa dipesan dari rumah dan segala macam? Bagaimana Karian? Merkur sendiri seperti apa Merkur? Betul. Di masa pandemi ini, terutama PPKM yang berlaku sekarang ini, sebenarnya kita para pekerja, terutama hotelier, justru dipaksa ya untuk berpikir lebih kreatif lagi nih dari sebelum-sebelumnya, bagaimana boleh menghadirkan inovasi-inovasi untuk tetap dapat menggrab pasar atau tamu-tamu untuk datang menikmati layanan yang kami tawarkan. Nah, untuk di Merkur Makassar sendiri, kami adakan promo menginap, promo kamar itu kita kasih di harga 590, 480, 590.480 rupiah net per malam. Itu menginap di tipe kamar superior kami yang luasnya 24 meter square, sudah termasuk sarapan pagi, kemudian free wifi, akses ke gym dan juga ke kolam renang kami. Selain itu, kami juga memberikan tawaran dari F&B, di mana kami lebih menghadirkan menu-menu yang dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh nih. Seperti misalkan minuman-minuman yang merupakan olahan dari sayur-sayuran dan buah-buahan seperti itu. Ya, jadi menghadirkan inovasi gitu ya untuk tetap biar okupansi terjaga seperti itu. Bagaimana dengan Claro Makassar, Kak Yudi? Ya, di Claro Makassar kita sudah menjalankan, maksudnya mengutamakan juga untuk take away atau delivery order itu dari awal pandemi sebenarnya. Itu sudah berjalan, ya sudah berjalan. Untuk hotel-hotel kita seperti Sunaci, kemudian Carita, itu kita sudah jalankan dan sampai sekarang pun masih diminati ya. Mungkin karena banyak orang juga yang masih berpikir ini masih lebih safe ketika makan di rumah bersama keluarga. Tapi juga dari hal itulah kita coba lebih fokus lagi untuk lebih fokuskan ke delivery-nya. Delivery order. Nah itu menu-menunya pun juga kita ada yang buat khusus menu baru, kemudian juga di regular guest kita
biasanya juga sudah tahu nih menu-menunya. Nah, dari menu itu biasanya kita sudah kirimkan sekarang dengan digital juga. Jadi para tamu juga tidak perlu lihat menu secara fisik, kita kirimkan linknya. Jadi para tamu juga sudah bisa langsung lihat di handphone masing-masing untuk menunya. Oke, jadi memanfaatkan teknologi juga ya, Kak Yudi ya. Jadi memang itu juga salah satu upaya nih, biarkan kan kalau misalnya kita bawa daftar menunya kan dipegang sama karyawannya, kemudian dipegang lagi oleh para tamu kan juga tentu berpotensi gitu ya terjadi penyebaran. Tapi kemudian hadirlah inovasi, mereka bisa dikirim link melalui WhatsApp gitu Kak Yudi ya, agar mereka bisa leluasa nih berlama-lama untuk melihat menu apa sih yang akan saya pesan misalnya. Baik, untuk Kayla sendiri seperti apa Kak? Inovasi-inovasi yang dihadirkan di 4Point sendiri agar masyarakat yang datang juga selain tadi kan masalah safety sudah pasti nih, sudah ini, tapi bagaimana dengan agar mereka juga tetap nyaman dan segala macam. Apakah ada inovasi baru juga yang dihadirkan? Sekarang ini kita lagi inovasi namanya welcome drink dengan menyediakan wedang jahe untuk kesehatan dan stamina tubuh yang bagi tamu yang minat atau dia mungkin datang untuk sekedar berenang dengan keluarganya ya. Terus kedua ada 4 buah mengkudu yang nanti juga akan prepare di lobby saat dia akan check in, entah itu mungkin dia mau berenang dan menginap. Dan tentu juga untuk restoran kita tetap terbuka dengan normal mulai dari jam untuk Indonesia mulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, normal ya. Terus skip lagi sampai jam 6 sampai jam 9 malam. Bagi tamu yang ingin misalnya order food atau ingin misalnya makanan, hanya boleh ya stay. Dan untuk take away bisa melalui aplikasi GoFood atau GrabFood. Dan bagi yang ingin makan di restoran, tinggal scan QR code-nya di tempat kita yang ada di meja, atau mungkin yang ada di kamar bisa scan di TV channel kita sediakan di kamar. Oke, Kayla. Jadi Tribuners juga beberapa waktu lalu saya sempat mengikuti jumpa pers yang diselenggarakan oleh PHRI, di mana katanya kan ini untuk mendukung program pemerintah untuk menindaklanjuti surat edaran pemerintah Kota Makassar terkait PPKM ini, di mana misalnya untuk penyelenggaraan wedding tidak lagi tamu tidak lagi dijamu dengan secara prasmanan seperti itu ya, tetapi menggunakan meal box. Jadi meskipun mungkin ada penambahan biaya nih untuk menyiapkan meal box dan segala macam, tetapi juga para hotel di Makassar akhirnya memutuskan untuk ya udah kita menyediakan itu karena itu untuk salah satu upaya untuk menghindari kerumunan di dalam hotel ketika ada wedding. Nah, di Mercure mungkin itu gimana Kak Rian? Apakah wedding yang dilaksanakan misalnya di tanggal 6 sampai 20 Juli ini memang sudah menerapkan seperti itu atau bagaimana? Betul. Jadi seperti yang sebelumnya sempat juga kita sudah menerapkan untuk wedding makannya itu harus menggunakan box take away, tidak ada kegiatan makan di dalam venue wedding atau ballroom. Nah, ini kembali kami berlakukan sesuai dengan anjuran dari pemerintah setempat. Jadi untuk wedding-wedding yang akan datang di dalam periode PPKM ini wajib menggunakan box take away. Nah, selain itu juga kami di ballroom untuk wedding kapasitasnya tentu kita wajib untuk batasi dari kapasitas normal. Kemudian kami juga menghimbau untuk mengurangi direct contact fisik. Jadi misalkan nih para tamu yang ingin mengucapkan selamat atau doa restu bagi para pengantin atau mempelai itu tidak boleh bersalaman secara langsung. Cukup lewat saja di depan pelaminan dengan salam namaste seperti itu. Baik, Kak Rian, terima kasih. Nah, kalau Claro Makassar sendiri gimana, Kak? Apakah ini juga sudah diterapkan di Hotel Claro? Dan apakah ada acara yang mungkin akan diselenggarakan di tanggal 6 sampai 20 Juli yang memang sudah dipersiapkan secara matang-matang nih? Tamu atau para keluarga dari mempelai wajib untuk menggunakan meal box seperti apa? Ya, jadi Sukma mungkin kemarin juga sudah ikut di press conference untuk PHRI ya.
Ya. bahwa Claro sendiri akan ikut itu meal box mulai per 15 Juli. Itu Ya. wajib. Nah, Wajib ini pokoknya ya. dari tanggal 6 sampai 15 masih ada memang yang prasmanan, tetapi kita tetap menyarankan untuk box. Ya. Jadi ketika tamunya mau pakai box, ya kita langsung arahkan ke box, meal box. Nah, cuman pastinya tanggal 15 itu sudah pasti wajib dan fix harus menggunakan meal box dan tidak ada makan di tempat. Kemudian kita sudah memasang juga Zoom monitoring yang terhubung ke kecamatan. Ya. Jadi di area wedding nanti itu akan ada live Zoom monitor ke kecamatan, ke satgas kecamatan. Kalau di kita Master Tamalate itu akan dipantau juga sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap mengikuti aturan PPKM yang berlaku. Baik, Kak Yudi. Kak Ilo sendiri gimana, Kak? Ini terkait memang di hotel-hotel yang di bawah naungannya PHRI, kemarin itu kan diminta untuk menggunakan mealbox ketika misalnya ada wedding, meeting dan segala macam. PowerPoint sendiri bagaimana persiapannya? Di mana kan ada waktu nih, kemarin diminta ada kelonggaran diterapkan mulai tanggal 15 Juli, karena kan tentu butuh waktu untuk menghadirkan boxnya dan segala macam. Iya, betul. Gimana, Kak Ilo? Saya kira semua ya hampir sama dengan hotel yang Makassar. Ya. Cuma kemarin berdasarkan dengan hasil meeting dengan PRI dengan strategi MGM Makassar bahwa secara ofisial tanggal 15 semua kegiatan wedding atau event harus menggunakan box. Sejujurnya sih sebenarnya berat buat kami, tapi dengan mendukung pemerintah dengan program ini, tentunya kita selalu mendukung setiap 100%. Ya. Dan tentunya kita selalu mengedepankan namanya prokes, dan kami juga punya satgas setiap menit detik selalu around the hotel untuk ngecek apakah tamu pakai masker, atau memang seperti itu. Seperti kalau misalnya ada event yang di sekitar per hari mungkin 3 atau 4, pas kita akan pantau setiap menit dan detik. Baik, Kayla, terima kasih banyak. Ya, Tribuners, jadi mungkin ada yang merasa di Makassar ini ketika diberlakukan PPKM dari 6 sampai 20 Juli, apakah memang kita tidak boleh menggelar event misalnya di hotel atau seperti apa? Ataukah mungkin ada aturan-aturan yang harus dipatuhi? Mungkin Karian dulu apa yang disampaikan kepada masyarakat nih? Apakah memang bisa tetap melakukan dengan catatan apa atau seperti apa? Karena kan biasanya masyarakat akan ketika melihat edaran-edaran ada di sosial media misalnya, mereka justru berpikir, oh mungkin kita tidak boleh menggelar event nih, karena ada larangan dan segala macam. Mungkin perlu diluruskan di sini, Karian. Ya, terkait hal itu kita tetap sampaikan kepada tamu-tamu yang ingin melalui channel-channel seperti sosial media kami ya, bahwa tetap dapat melaksanakan kegiatan di hotel, namun hal yang sangat perlu kita perhatikan bersama adalah bahwa penerapan protokol kesehatan ini benar-benar harus kita laksanakan dengan disiplin. Makanya dari tim kami, tim Bangket, yang bertugas di ruang meeting atau ballroom ketika ada event atau kegiatan wedding, itu mereka tidak henti-hentinya untuk selalu menegur atau kasih tahu kepada tamu untuk jangan berkerumun, walaupun mungkin kita saling kenal gitu ya, tapi potensi penularan itu selalu ada. Jadi tim di lapangan selalu mengingatkan dan selalu untuk mengingatkan menggunakan masker itu secara proper, secara benar. Karena seringkali kan banyak tamu kan yang ngobrol terus tiba-tiba diturunkan maskernya. Nah itu tim kami di situ ada untuk selalu mengingatkan. Untuk selalu memantau gitu ya, agar semua yang berada di area hotel tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, Kak Yudi, gimana dengan Claro Makassar sendiri? Apakah memang sudah ada semacam informasi yang disebar, mungkin melalui sosial media juga, bahwasanya Claro Makassar tetap beroperasi gitu sebagaimana mestinya sesuai dengan jam operasional yang telah ditetapkan, hanya saja mungkin ada aturan-aturan lain yang mesti dipahami oleh masyarakat, Kak Yudi, di tengah PPKM ini? Ya, jadi di Claro sendiri sebetulnya berjalan normal ya.
Yang membedakan kan adalah masalah mailbox, kemudian kapasitas ruangan. Ya. Hanya itu saja. Tapi segala macam bentuk operasional itu kita sudah terapkan, kalau kita bilangnya dulu new normal. Ya. Dari protokol kesehatannya, kemudian cara serve-nya, kita buat tim satgas sendiri, itu sudah berjalan. Jadi mungkin yang perlu saya ingatkan ke warga Makassar, Tribuners, bahwa sebetulnya event itu akan berjalan normal saja, hanya memang yang membedakan adalah sistem makannya tidak lagi di tempat dan hanya menggunakan box. Selain itu kita ya normal lah. Normal ya. Lebih ke normal. Jadi, ya. Dan ya mungkin teman-teman selama ini kita pasang announcement juga, kemudian ketika wedding misalkan kita minta ke WO-nya, salah satunya adalah bahwa ketika ada tamu makanan sudah boleh langsung dibagi. Kan biasanya ada proses ini, ada pedang pora dan segala macamnya. Nah, ketika sudah ada tamu satu pun kita akan langsung bagi makanannya supaya tidak berkerumun ya, atau berkumpul. Kayak semacam itulah, maksudnya normatif aja semuanya. Normal aja semuanya ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir gitu ya ketika misalnya ada rencana untuk melaksanakan event di hotel manapun, misalnya di Claro kah, di Mercure ataupun di Four Point Makassar. Betul. Jangan khawatir karena mereka tetap akan menerima gitu ya. Tentunya hanya satu ya, patuhi protokol kesehatan yang ketat. Nah, kita akan mendengarkan dari Kak Ilo sendiri nih, seperti apa Kak Ilo? Apakah memang misalnya di ballroom sendiri nih, apakah ada durasi tertentu bagi event-event tertentu seperti wedding yang memang besar potensialnya untuk biasanya terjadi kerumunan, atau seperti apa? Dan apakah tadi kan ada satgas ya yang memang mobile gitu ya untuk memantau bagaimana para tamu, bagaimana para pengunjung. Nah itu seperti apa mungkin gambarannya? Bisa disampaikan sekarang kapasitas baru kita kan sekarang udah dikurangi setengah ya, acara wedding. Jadi masing-masing ruangan meeting itu, entah itu wedding atau meeting segala macam, kita preparing namanya hand sanitizer. Jadi sebelum tamu wedding masuk ruangan wedding atau ruangan untuk melakukan sesuatu, tetap harus pertama harus menggunakan hand sanitizer dan masker. Dan yang kedua, kita ada namanya satgas hotel, setiap mobile, setiap detik-detik untuk bisa memantau kondisi di lapangan seperti itu. Dan ketiga, dan khawatir semua asisten kita di Hotel Four Point semua sudah vaksin. Sudah 100% vaksin di tahap kedua itu. Oke, baik Tribuners, jadi menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Kak Ilo dan juga Kak Yudi dan juga Karian, bahwasanya di tengah pemberlakuan PPKM darurat ini oleh pemerintah Kota Makassar, sebenarnya secara umum tidak ada yang berbeda Tribuners ya. Hanya saja memang ada aturan-aturan yang lebih diperketat lagi dan segala macam, dan mereka tetap beroperasi sesuai dengan jamnya gitu. Maksudnya kalau Claro mungkin sudah ada jam tertentu, kemudian di Mercure dan juga di Hotel Four Point Makassar. Dan pada intinya juga tenan-tenan yang mungkin berpotensi atau outlet-outlet yang berpotensi untuk terjadi kerumunan juga telah dibatasi, dan bagaimana mereka menyarankan untuk take away gitu ya, agar tidak ada lagi yang berkumpul terlalu lama di restonya mungkin atau tempat-tempat lainnya, tempat hiburan apa yang ada di Hotel Claro Makassar. Baik Tribuners, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dulu nih daripada narasumber kita. Saya mulai dari Kak Ilo dulu. Closing statement. Luar biasa. Sebenarnya sih lebih ke semua orang ya. Jadi selalu jaga kesehatan bagi teman-teman di luar yang lagi menjalankan tugas atau aktivitas. Ya. Dan selalu patuhi protokol kesehatan. Karena memang sekarang zamannya lagi-lagi wait and see. Jadi istilahnya kadang-kadang hari ini kita berubah, besok lagi berubah. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Dan bagi Tribuners yang atau melihat acara ini, misalnya ada ingin menginap di Four Points, kita ada promo segala macam, dan tetap aman dan nyaman, karena kita memang lagi prepare setiap kamar kita menyediakan untuk bagi yang menginap, ada masker dan tisu untuk
untuk mengisi tantangan sebelum masuk ke sana. Oke, thank you Kak Ilo. Saya ke Kak Yudi, silakan Kak closing statement. Oke, jadi Tribuners nggak perlu takut untuk membuat event di hotel-hotel yang ada di Makassar, ada Four Point, Mercure, Claro, dan segala macamnya. Karena sertifikasi CHSE itu sudah diakui. Maksudnya saya yakin juga sertifikasi itu tujuannya juga untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dan bahkan lebih ketat. Kedua, kita dukung apa yang diminta oleh pemerintah karena tujuannya juga sebetulnya untuk kita bersama. Semoga juga PPKM juga dari hasil PPKM ini COVID jadi menurun dan kemudian bisnis kita, ekonomi kita, khususnya di dunia hotel itu bisa kembali membaik. Itu aja. Oke, thank you Kak Yudi. Oke, Kak Rian silahkan Kak closing statement. Ya, buat Tribuner semua, pokoknya jangan ragu untuk menikmati layanan yang ditawarkan atau menginap di hotel-hotel yang ada di Kota Makassar. Seperti tadi Kak Yudi sudah sampaikan bahwa kita sudah melakukan upaya pencegahan semaksimal mungkin dengan penerapan protokol kesehatan melalui sertifikasi yang kami miliki. Dan yang paling utama adalah kita tidak boleh menyepelekan pandemi ini, kita harus tetap waspada, tapi jangan juga kita menjadi takut agar kita selalu merasa happy, senang, sehingga imun kita bisa selalu baik, sehingga kita boleh terhindar dari virus-virus tersebut. Amin. Oke, Kak Rian, thank you. Dan buat Tribuners tentunya terima kasih yang sudah menyaksikan kita dari tadi. Paling tidak kita sudah ada gambaran bagaimana sih hotel di tengah pemberlakuan PPKM oleh pemerintah Kota Makassar. Semoga ini menjadi referensi juga bahwasannya tetap bisa menggelar event dengan catatan patuhi protokol kesehatan yang ketat yang mereka telah terapkan gitu ya. Dan buat ketiga narasumber saya yang luar biasa pada sore hari ini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Jangan bosan-bosan pastinya untuk diskusi bersama kami, bersama Tribun Timur, karena nantinya mungkin akan dipanggil lagi ketika ada kebijakan baru atau ada lagi aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengetahui nih bagaimana kesiapannya, bagaimana responnya terkait apa yang terjadi di tengah pandemi COVID-19. Baik, saya Sukmawati Ibrahim pamit dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.